Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bidan Tiara Monalisa. Di video ini akan menjelaskan soal-soal P3K kebidanan. Semoga teman-teman mendapatkan nilai terbaik dan lulus P3K tahun ini ya. Amin. Dan jangan lupa belajar dan berdoa. Untuk mendukung channel ini, like, share, dan subscribe. Terima kasih. Langsung saja kita akan bahas soal yang pertama. Seorang wanita usia 25 tahun melahirkan anak kedua 6 hari yang lalu. Datang ke BPM mengeluh pusing 2 hari yang lalu. Jahitan perineum yang terasa nyeri. Hasil pemeriksaan TTF dalam batas normal. Terlihat bekas jahitan perineum merah. Pertanyaannya, apakah asuhan yang tepat pada kasus tersebut? A. Menilai perdarahan. B. Memberikan nutrisi. C. Penkes KB. D. Berikan kompres air hangat. E. Berikan paracetamol 3 kali 500 mg. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Langsung saja kita akan bahas seorang wanita umur 25 tahun sudah melahirkan 6 hari yang lalu. Keluhannya 2 hari yang lalu pusing sampai sekarang dan jahitan perineumnya terasa nyeri. TTF-nya dalam batas normal. Nah, soal apa sih yang paling tepat? Yang A, menilai perdarahan itu tidak ya, karena tidak ada mengalami perdarahan, jadi bukan A. Yang B, memberikan nutrisi itu pasti ya, setiap makanan Ibu Nifas harus memberikan nutrisi yang terbaik, itu juga bukan. Yang C, Penkes KB. Penkes KB juga bukan, karena Penkes KB diberikan pada saat 40 hari masa nifas. Yang D, berikan kompres hangat, itu juga bukan. Yang E, berikan paracetamol 3 kali 500 mg, itu jawabannya ya, karena ibunya sedang mengalami pusing dan nyeri juga di perineum. Jadi jawabannya E, berikan paracetamol 3 kali 500 mg. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 2. Nyonya L usia 40 tahun mempunyai 2 orang anak. Datang ke PPM, dalam 1 tahun terakhir ini mengalami menstruasi tidak teratur. Sering mengalami panas di muka, kemerahan, dan demam. Hasil anamnesis Nyonya L mengalami menstruasi pertama pada usia 9 tahun. Pertanyaannya, sesuai dengan data di atas, kemungkinan Nyonya L mengalami A. Fase menopause. B. Fase premenopause. C. Fase perimenopause. Yang D. Fase pasca menopause. E. Ini fase senium ya, bukan fase senjum. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Langsung saja kita akan bahas. Nyonya L usia 40 tahun mempunyai 2 orang anak. Datang ke PPM dalam 1 tahun terakhir ini mengalami menstruasinya tidak teratur. Sering mengalami panas di muka, kemerahan, dan demam. Hasil anamnesis Nyonya L mengalami menstruasi pertama pada usia 9 tahun. Pertanyaannya, sesuai dengan data di atas, kemungkinan Nyonya L mengalami apa nih teman-teman jawabannya? Yang A, fase menopause itu bukan, karena fase menopause tidak sama sekali menstruasi selama setahun. Sedangkan ini menstruasinya tidak teratur, jadi kadang ada, kadang tidak ada. Yang B, fase pramenopause, itulah jawabannya. Yang B, fase pramenopause, yaitu kadang-kadang dia tidak teratur mennya dan sering mengalami panas di muka, kemerahan, dan demam, dan emosinya melonjak-lonjak. Dan C, fase perimenopause, yaitu fase di antara pramenopause ke mau menopause. Yang D, fase pasca menopause, itu setelah menopause terjadi. Sedangkan E, fase senium, yaitu setelah terjadinya menopause atau tidak sama sekali menstruasi dan tidak ada keluhan sama sekali. Jadi jawaban yang di kasus ini jawabannya adalah B, fase pramenopause. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 3. Tanda gejala yang mendukung diagnosis Nyonya L adalah A. Heartburn, keringat, gejala neurosis. B. Hot skin, keringat malam, gejala somatik. C. Hot flash, keringat dingin, gejala psikosis. D. Hot flash, keringat malam, gejala vasomotor. E. Hot flash, keringat dingin, gejala neurosis. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Tanda gejala yang mendukung diagnosis Nyonya L adalah jawabannya D. Hot flash, keringat malam, dan gejala vasomotor. Hot flash adalah gejala vasomotor utama. Saat hot flash, sensasi panas dan tiba-tiba mempengaruhi dada, leher, dan wajah. Kulit di area ini mungkin menjadi merah.
Selain hot flash, seseorang mungkin mengalami berkeringat, termasuk keringat malam, gangguan tidur, kecemasan, dan palpitasi jantung. Jadi jawabannya adalah D, hot flash, keringat malam, dan gejala vasomotor. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 4. Gejala yang ada pada Nyonya L tersebut di atas berkaitan dengan penurunan hormon. A. LH, B. FSH, E. Estrogen, D. Progesteron, E. LTH. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Masa premenopause berkaitan dengan penurunan hormon C ya, estrogen. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Seorang perempuan usia 24 tahun mempunyai anak usia 2 tahun. Datang ke BPM ingin menggunakan KB, tetapi tidak mau jenis hormonal dan IUD. Klien mengatakan menstruasinya tidak teratur. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 110/80 mm hidrogenium, berat badan 68 kg dengan tinggi badan 155 cm. Pertanyaannya, cara kerja dari alat kontrasepsi yang dipilih klien adalah A. Mencegah ovulasi, B. Mengentalkan lendir serviks, C. Memperlambat sperma masuk ke tuba, D. Mencegah ovum dan sperma bertemu, E. Mencegah terjadinya konsepsi. Silakan teman-teman menjawab. Langsung saja kita akan bahas dari pertanyaannya. Cara kerja dari alat kontrasepsi yang dipilih klien adalah, kita lihat dulu nih bahwa pasiennya ingin KB, namun ia tidak mau hormonal dan IUD. Jadi kira-kira ia pakai KB apa ya? Pakai KB kondom. Jadi jawabannya D, mencegah ovum dan sperma tidak bertemu. Sekian dulu pertanyaannya, ada 5 soal. Terima kasih telah menonton. Semoga teman-teman mendapatkan nilai terbaik dan semoga tahun ini lulus P3K ya. Amin. Jangan lupa berdoa dan belajar. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.